Bab 251. Pertarungan sengit. Haha. Warrior yang akhirnya akan mati. Dia bertemu Yulia Wen dari Istana Bunga. Aku lihat dia sangat sombong. Ya. Jika dia bertemu Yulia Wen atau Narya Leng lebih awal, dia sudah mati. Bagaimana dia masih memiliki kesempatan untuk masuk ke perempat final? Hanya bisa dikatakan bahwa keberuntungannya terlalu kuat. Jangan terlalu senang. Bagaimana jika dia mengalahkan Yulia Wen? Kamu tahu, Joshua Qin mati di tangannya. Mendengar kata-kata ini, beberapa orang tiba-tiba diam. Tapi tak lama kemudian seseorang berbicara lagi. Kukira Joshua Qin adalah orang hebat, tapi aku tidak menyangka dia ketenarannya tidak sehebat kenyataannya. Dia terluka oleh seorang kultivator mandiri dan meninggal di tangan warrior Yang. Aku tidak berpikir dia memiliki kekuatan sama sekali, semua ketenarannya hanyalah membual. Ya, ketahuilah, di pegunungan Qingyun, warrior yang dipukul mundur oleh Yonar Yuan, dan Joshua Qin ini ternyata mati di tangan warrior Yang. Dia dulu masih dengan tidak tahu malu mengatakan bahwa lawannya adalah Yonar Yuan. Aku rasa dia bahkan tidak layak untuk membawakan sepatu Yonar Yuan. Segera, semua orang di lapangan tidak meremehkan warrior Yang, tetapi mulai meremehkan Joshua Qin yang sudah mati. Tentu saja, meremehkan Joshua Qin berarti meremehkan warrior Yang. Di tengah suara semua orang yang berbicara, warrior Yang dan Yulia Wen melangkah ke panggung kompetisi. Kamu mengejutkan kami semua. Yulia Wen memandang warrior Yang dan berkata dengan suara rendah. Memang, penampilan warrior Yang telah mengejutkan banyak orang di lapangan. Karena pada awalnya, tidak ada yang mengira warrior Yang bisa berjalan sejauh ini. Kurasa Istana Bunga sudah berpesan padamu dan memintamu untuk membunuhku, kan? Tanya warrior Yang. Yulia Wen tidak menyembunyikannya, mengangguk, dan berkata, semakin besar potensi yang kamu tunjukkan, semakin kecil kemungkinan istana kami akan membiarkanmu hidup, dan sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuhmu. Warrior Yang perlahan menggelengkan kepalanya, dan berkata, kamu tidak bisa membunuhku, memandang kamu kemungkinan mengenal ibuku, kamu menyerah, bisa. Apakah menurutmu itu mungkin? Yulia Wen berkata dengan dingin. Warrior Yang mengangguk sedikit, lalu berkata, kalau begitu, mulai saja. Dengan gerakan pergelangan tangan, gelang bundar biru kristal muncul di tangan Yulia Wen, dan dengan lambaian tangan kosongnya, gelang bundar biru kristal dengan suara angin yang tajam dan menusuk pun melesat ke arah warrior Yang. Melihat tembakan listrik gelang biru kristal, warrior Yang menghunus pedangnya dan menebasnya. Bang! Benturan logam terdengar keras di lapangan. Di mata semua orang, lingkaran biru kristal memental balik menyerang Yulia Wen dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. Yulia Wen mengulurkan tangannya ke depan, dan segera menggenggamnya. Kecepatan gelang biru kristal itu tiba-tiba melambat. Ketika gelang itu datang padanya, seolah-olah itu dilemparkan kepadanya oleh warrior Yang. Jika kamu ingin membunuhku, maka lakukan dengan sungguh-sungguh. Melihat Yulia Wen, kata warrior Yang pelan. Seperti yang kamu inginkan. Yulia Wen menjentikkan jarinya, dan listrik gelang biru kristal melesat ke udara, dengan kekuatan melawan badai, dan langsung berubah menjadi gelang besar sebesar platform kompetisi. Gelang besar di udara berputar. Saat berikutnya, Yulia Wen menjentikkan jarinya lagi, dan berteriak pada warrior Yang, pergi. Setelah kata-kata itu terdengar, gelang biru kristal besar itu meluncur ke arah warrior yang berada di bawah dengan kecepatan yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Melihat listrik gelang biru kristal itu terbang, wajah warrior yang sedikit serius,
dia pernah merasakan kekuatan gelang ini, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali, hanya bisa menangkisnya. Memikirkan ini, energi hitam di warrior yang mengalir ke pedang roh ungu di tangannya seperti gelombang, dan di bawah aliran energi hitam yang terus-menerus, pedang roh ungu meledak dengan cahaya keemasan yang terang. Ketika gelang biru kristal kurang dari 10 inci di depannya, aura kejam melintas di mata warrior yang, dan kemudian dia menghunus pedangnya dan menebas. Di bawah berkah energi hitam berwarna emas, ilmu menebas langit menarik pedang ditambahkan. Kekuatan yang meletus pada saat mencabut pedang membuat kekuatan pedang warrior yang mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Tempat di mana pedang roh ungu lewat, udara pun terkuras, dan di udara, muncul bekas pedang yang aneh, itu sangat mencolok. Ding! Suara keras terdengar di lapangan. Kali ini, gelang biru kristal tidak terbang keluar. Sebaliknya, di bawah kekuatan menakutkan dari lingkaran biru kristal, kaki warrior yang menggosok tanah dan mundur dengan keras, dan berhenti ketika dia mundur ke tepi panggung seni bela diri. Menunduk melihat luka di tangannya, warrior yang sedikit menyipitkan matanya. Dengan kekuatan dan ketahanan fisiknya, dia bahkan tidak bisa menahan gelang biru kristal. Kengerian gelang itu adalah sesuatu di luar dugaannya. Keluarkan kekuatanmu yang sebenarnya, kalau tidak kamu akan berakhir di sini. Melihat warrior yang ada di seberang, Yulia Wen berkata pelan. Mendengar itu, warrior yang menghela napas, lalu perlahan berjalan menuju Yulia Wen. Setelah 2 langkah, sebuah kekuatan tak kasat mata melonjak ke arah Yulia Wen seperti air pasang. Pada saat yang sama, pedang roh ungu di tangan warrior yang membunyikan suara pedang yang tajam, dan di bawah panggung seni bela diri, semua pendekar hitam yang memakai pedang sekali lagi merasa pedang mereka dipanggil sampai batas tertentu, bergetar kencang, seolah-olah ingin melepaskan diri dari mereka. Jiwa pedang tingkat kedua. Melihat pemandangan ini, suara napas dingin yang besar terdengar di lapangan. Awalnya warrior yang membunuh Junaedi, warrior yang hanya mengungkap jiwa pedang tingkat 1, jiwa pedang tingkat 1, dan tidak tahu ditambah cara misterius apa yang digunakan untuk membunuh Junaedi. Semua orang hanya mengatakan bahwa Junaedi itu lemah, bahkan jiwa pedang tingkat 1 warrior yang pun tidak bisa dilawan. Kemudian, ketika warrior yang membunuh Joshua Qin, dia juga menggunakan metode misterius. Oleh karena itu, yang benar-benar ditakuti semua orang adalah metode misterius warrior yang, bukan kekuatan yang ditunjukkan oleh warrior yang sendiri. Dan kini, semua tidak menyangka warrior yang bisa mencapai jiwa pedang tingkat 2. Jiwa pedang tingkat kedua yang dicapai oleh pemuda yang berusia kurang dari 20 tahun, dengan bakat seperti itu mampu membunuh lebih dari 90% orang di lapangan. Pada saat ini, bahkan orang-orang yang tidak menyukai warrior yang juga harus mengakui bahwa mungkin warrior yang bukan mengandalkan keberuntungan untuk masuk ke perempat final. Ketika melihat jiwa pedang tingkat kedua warrior yang, di atas tembok kota, wajah Celestia dari Istana Bunga tiba-tiba menjadi muram, dan niat membunuh di matanya benar-benar nyata. Menguasai jiwa pedang tingkat kedua saat berusia kurang dari 20 tahun ini sama saja dengan memiliki talenta yang tidak kalah dengan Yulia Wen. Jika warrior yang dibiarkan terus berkembang, bisa dibayangkan dalam beberapa ratus tahun ke depan akan menjadi musuh Istana Bunga yang sangat menakutkan. Warrior yang harus mati. Saat ini, Celestia dari Istana Bunga berpikir begitu. Menarik. Sangat menarik. Di sisi lain, Yonar Yuan di sebelah Kumoki King tiba-tiba tertawa dan berkata, "Aku dulu meremehkan warrior yang ini. Aku tidak menyangka dia menguasai jiwa pedang tingkat kedua, apalagi dia akan menjadi jiwa pedang tingkat kedua."
Terlebih lagi tidak disangka baru membocorkannya saat ini. Apakah ingin membuat blockbuster? Haha. Jiwa pedang tingkat kedua, bakat warrior yang ini cukup bagus. Kumoki King berkata pelan, sayang sekali bibit yang baik ini pada akhirnya akan mati di panggung kompetisi ini. Dia pantas mati. Senyum Yonar Yuan menyempit, dan berkata, aku ragu apakah Yendi Yuan mati di tangannya atau para monster hitam pegunungan puluhan ribu itu. Sekarang tampaknya 80% sampai 90% kemungkinan Yendi Yuan mati di tangannya. Yendi Yuan tidak bisa mati sia-sia. Aku secara pribadi akan mengantar dia untuk bertemu Yendi Yuan. Kumoki King sedikit mengangguk dan berkata, tentu saja, bagaimana orang-orang partai Yuan kita bisa dibunuh oleh orang lain begitu saja. Di atas panggung kompetisi, merasa ditekan dan ditahan, Yulia Wen menatap warrior yang dan berkata, sudah serius. Kata-kata itu diucapkan, aura menakutkan keluar dari tubuhnya, melawan jiwa pedang warrior yang. Penindasan dan pengekangan jiwa pedang, bahkan dia harus memperlakukannya dengan hati-hati, tapi untungnya jiwa pedang warrior yang hanya tingkat kedua, dan itu tidak dapat menyebabkan penekanan dan pengekangan yang terlalu kuat padanya. Dengan gerakan tangan kanannya, gelang biru kristal itu terbang lagi, dan di udara, gelang biru kristal itu bergetar sedikit, dan tiba-tiba berubah menjadi gelang sebesar kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya, seperti tetesan air hujan yang banyak menghantam warrior yang. Melihat gelang kristal biru beterbangan, warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya dan pedang roh ungu melambai terus-menerus. Dalam sekejap, tak terhitung banyaknya pedang energi berwarna emas yang mengandung jiwa pedang keluar dari pedang roh ungu. Energi pedang yang terbentuk dari energi hitam berwarna emas sudah sangat dahsyat, dan sekarang dengan dukungan dari jiwa pedang tingkat kedua, energi pedang yang dilontarkan oleh warrior yang menjadi lebih kuat. Di panggung kompetisi, ada adegan yang sangat seru, gelang biru kristal yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan pedang energi berwarna emas yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian menghilang. Ledakan energi terus bergema di lapangan, dan seluruh panggung kompetisi berlubang-lubang akibat energi pedang berwarna emas dan gelang kristal biru, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Merasakan pemandangan yang mengerikan di atas panggung, beberapa pendekar hitam yang berada di dekatnya dengan cepat mundur agak jauh, entah itu pedang energi berwarna emas atau gelang biru kristal, mereka tidak mampu lawan. Mereka tidak mau menjadi korban. Bang! Tiba-tiba, suara keras meletus dari platform kompetisi. Segera, seluruh platform kompetisi bergetar kencang. Detik berikutnya, di mata banyak orang yang ketakutan, platform kompetisi besar runtuh, dan debu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang ke langit. Bang! Bang! Tepat ketika semua orang belum bereaksi, dua orang tiba-tiba melompat ke reruntuhan, keduanya bukan orang lain, itu adalah warrior Yang dan Yulia Wen. Pada saat ini, di tubuh Yulia Wen, gelang biru kristal sebesar kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya terus berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Gelang biru kristal itu tidak berputar tidak teratur, melainkan berputar dalam lintasan yang aneh, dengan Yulia Wen sebagai pusat, tampaknya ada energi tak terlihat di sekitarnya, sehingga tanah dan puing-puing terus-menerus dihancurkan. Di seberang warrior yang memegang pedang roh ungu di tangannya, di pedang roh ungu, gelombang cahaya pedang menyala terus-menerus. Pada saat tertentu, warrior yang tiba-tiba bergerak, dan sosoknya tiba-tiba menghilang di tempatnya, berubah menjadi bayangan dan menyerang dengan ganas ke arah Yulia Wen. Dengan menebas pedang roh ungu, pedang energi berwarna emas menyerang Yulia Wen duluan. Bersambung.